Hai guys, selamat datang kembali di SE Music House Bandung bersama saya Ida di channel SE Music Project. Nah guys, sesuai dengan request kalian nih, hari ini saya mau mereview salah satu biola bestseller di SE Music House Bandung. Biola apa dan seperti apa? Yuk, let's check it out. Oke guys, nah sekarang di sini sudah ada dua biola beginner. Dua-duanya merek Shifen 401. Cuman yang satu dia masih kondisi standar dan yang satu lagi dia sudah di-upgrade. Nah, sebelum kita ke biolanya, mari kita ke aksesorisnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah casingnya. Ini adalah casing Shifen 401 baik yang standar maupun yang sudah di-upgrade. Nah, untuk bagian luarnya dia dari bahan kanvas berwarna hitam. Bagian depan casing terdapat saku kecil seperti ini. Lalu untuk bagian belakang casingnya dia terdapat dua tali case yang bisa diransel dan sudah dijahit secara permanen. Jadi tidak bisa dibongkar pasang ya. Dan si tali case-nya ini bisa kita perbesar dan juga bisa kita perkecil seperti ini. Lalu untuk bagian sampingnya dia terdapat gagang ataupun handle berwarna hitam seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat bagian dalam dari casingnya. Pertama kita buka dulu resletingnya. Resletingnya ada dua ya. Nah, ini dia bagian dalam dari casing Shifen 401 baik yang standar maupun yang sudah di-upgrade. Dia bahannya bludru berwarna hitam. Di dalamnya terdapat wadah biola. Ya, lalu terdapat laci kecil seperti ini untuk menaruh rosin. Lalu terdapat wadah untuk menaruh bow, dua ya, atas dan bawah. Seperti itu guys. Nah, mari kita lihat rosinnya. Untuk rosin Shifen 401 baik yang standar maupun yang sudah di-upgrade akan mendapatkan rosin kotak kecil seperti ini. Nah, ini rosinnya standar bawaan dari pabriknya. Lalu untuk bownya, ini adalah bow Shifen 401 baik yang standar maupun yang sudah di-upgrade. Nah, menurut saya ini kualitas bow dan hair bow-nya itu sudah bagus ya. Sudah worth it untuk biola beginner. Nah, kalau untuk hair bow-nya pada saat kita kencangkan, dia sudah tidak ada hair bow yang keriting. Jadi menurut saya ini untuk biola beginner sudah bagus kualitasnya. Nah, guys, ini adalah tips untuk merawat bow biola ya. Nah, kalau kita mau mainkan biolanya, si bow-nya ini kan awalnya dia masih dalam keadaan kendor seperti ini. Sebelum kita mainkan, kita kencangkan terlebih dahulu. Di cara pengencangannya, di bawah ini ada semacam baut yang bisa diputer ke arah kanan untuk dikencangkan. Kencangnya seperti apa? Sebanyak apa? Nih, pakailah kelingking kalian. Taruh kelingking kalian di sini, nah kurang lebih segini. Jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendor. Kalau terlalu kencang, nanti hair bow-nya mudah putus dan si kayunya mudah bengkok. Nah, kalau terlalu kendor, nanti pada saat digesek, si kayunya akan mudah kena ke senar dan itu akan menciptakan suara noise. Jadi harus pas ya kekencangannya, kurang lebih sekelingking seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya sudah selesai dipakai, kita kendorkan lagi, putar ke arah kiri, ke arah sebaliknya. Tadi kalau misalnya mau dikencangkan ke kanan kita putar, sekarang kalau mau dikendorkan kita putar ke kiri. Dan jangan terlalu kendor, kendornya secukupnya saja. Kenapa bow harus dikendorkan lagi setelah kita pakai? Nah, supaya yang pertama itu adalah maintenance yang sangat penting. Kenapa? Supaya yang pertama hair bow tidak mudah putus ya. Yang kedua, si kayu bow ini tidak mudah bengkok. Bengkoknya itu bengkok ke kanan atau ke kiri ataupun bengkok ke arah luar. Jadi sangat penting. Nah, kalau misalnya bow kita kencangkan secara terus-menerus, kalau terkena suhu yang ekstrim, yang terlalu panas atau terlalu dingin, nanti si hair bow-nya mudah
putus, dan juga si tiang bownya, si kayunya itu mudah menyublim ya, jadi mudah bengkok seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, itu dia tadi untuk aksesoris Shifen 401 yang masih standar dan juga yang sudah di-upgrade. Sekarang mari kita lanjutkan ke biolanya. Nah, yang pertama adalah biola Shifen 401 yang masih standar. Ini dia ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, si warnanya itu adalah coklat tua. Kalau menurut saya ada old varnishnya ya. Apa itu old varnish? Dia pinggirnya itu dia berwarna lebih cerah seperti biola-biola tua ya. Nah, lalu untuk kayu depannya dia menggunakan bahan spruce. Untuk kayu belakang, kayu samping kiri dan kanan, kayu neck dan scroll itu dia sudah menggunakan kayu maple. Dan menurut saya ini maple-nya sudah standar loh sebagai biola beginner. Nah, lalu untuk purflingnya. Purfling itu apa sih? Nah, purfling itu adalah 2 garis hitam di pinggir bodi biola, baik di depan maupun di belakang biolanya. Itu fungsinya sangat penting. Purfling ini harus ditanam. Kenapa? Purfling itu fungsinya adalah mencegah adanya crack pada saat biola itu terbentur. Jadi sangat penting. Makanya kenapa purfling itu tidak boleh digambar. Nah, Kak Ida, gimana caranya kita membedakan purfling yang ditanam dan digambar? Nah, sebenarnya ya, kalau misalnya purfling yang digambar atau dilukis, dia akan terlihat jelas. Terlihat sangat jelas, dia si garisnya itu terlihat sangat jelas warnanya, warna hitamnya, dan dia terlihat itu adalah cat. Kalau misalnya kayu yang ditanam, nah ini kayu yang untuk si Shifen 401 ini, purflingnya dia menggunakan kayu maple yang dicat berwarna hitam terlebih dahulu baru ditanam. Nah, kalau misalnya ditanam, nanti kan otomatis dia akan ada varnish. Kalau varnish itu pasti akan membuat kayu hitamnya itu, si warna hitamnya itu lebih pudar. Jadi berbeda dengan purfling yang dilukis. Kalau purfling yang dilukis justru dia terlihat jelas sekali si warna hitamnya, seperti itu. Nah, itu untuk si purflingnya. Penting sekali untuk ditanam, bukan digambar, bukan dilukis. Oh iya, tadi saya hampir lupa. Untuk maple bagian belakang, samping kiri kanan, dan di scroll ini, itu bukan serat asli ya, melainkan itu digambar. Jadi hati-hati ya, ini bukan serat asli, melainkan digambar. Nah, untuk fingerboard. Fingerboard dari Shifen 401 yang standar maupun yang sudah di-upgrade, dia dari bahan maple yang juga dicat berwarna hitam. Lalu untuk senarnya adalah senar standar bawaan dari pabriknya. Lalu mari kita lihat dari tuning pack, chin rest, dan juga end pin. Ketiga set part ini dia bahannya sudah menggunakan boxwood alias kayu berwarna coklat. Nah, untuk si tailpiece ini berbahan besi untuk Shifen 401 yang standar. Seperti itu. Nah, untuk bridge-nya ini juga standar, tapi bridge dan sound post itu sudah di fitting up. Nah, untuk di SE Music House Bandung yang fitting up bridge dan sound post itu kan adalah saya sendiri. Nah, suka ada yang nanya nih, Kak Ida, kenapa untuk senar E kok ada lakban kertas nih? Karena si fittingan bridge-nya ini saya bikin tipis ya bagian atas, dan senar E yang kita dapatkan dari pabrik itu masih standar, dia tidak ada pipanya. Berbeda dengan senar-senar yang lumayan bagus nih, seperti merek Ellis, Pirastro, Tomastic, itu senar E-nya biasanya ada pipanya. Nah, pipa di senar E itu fungsinya untuk ditempelkan di ujung bridge-nya supaya senar E itu kan tipis, supaya si bridge ini tidak mudah turun, tidak mudah dadas. Nah, makanya kenapa? Karena senar E ini bawaan dari sananya tidak ada pipa, saya taruhlah lakban kertas seperti ini, dan dia tidak mempengaruhi ke suaranya, jadi dijamin aman. Nah, itulah ciri khas dari fitting up
dari saya, seperti itu. Kalau untuk soundpost-nya juga sama. Soundpost itu apa sih Kak Ida? Soundpost itu adalah kayu tiang yang ada di dalam bodi biolanya. Dia bahannya adalah spruce dan itu standar juga bawaan dari pabriknya. Dan itu pas datang biolanya ya otomatis si tiangnya itu nempelnya itu cuman asal nempel. Nah itu pasti saya reposisi, saya atur semaksimal mungkin supaya menciptakan suara yang maksimal. Jadi getaran dari senar turun ke bridge, turun ke bodi atas dan ke bodi bawah itu akan menciptakan getaran yang maksimal dari si soundpost-nya supaya menciptakan suara yang maksimal pula. Itu dia fitting up EZE Music House Bandung dan itu gratis loh, itu bonus. Kalau misalnya kalian beli biola nih di tempat lain atau di toko lain, pastikan fitting up itu sudah include. Karena kalau misalnya belum di fitting up, lumayan loh kalian harus nge-fitting up itu. Kalau misalnya di EZE Music House Bandung ya, bridge itu fittingnya saja sudah 150.000, soundpost 150.000, dan itu kalau diakumulasikan otomatis 300.000. Kalau di EZE Music House Bandung itu sudah free alias bonus. Kenapa bridge harus di fitting up? Supaya dia tingginya presisi ya, sesuai dengan tinggi dari si fingerboard. Jadi pada saat kita fingering dia akan empuk. Bridge itu tidak boleh ketinggian dan juga tidak boleh kerendahan. Kalau bridge ketinggian, otomatis nanti pada saat kita fingering akan terasa keras. Boro-boro kita main posisi tinggi, main posisi satu saja, itu sudah membuat jari kita mudah lelah. Dan kenapa bridge itu tidak boleh kerendahan? Karena pada saat kita gesek, dia si senarnya itu nanti akan mental ke si fingerboardnya. Seperti itu guys. Nah, itu dia untuk review dari Chifen 401 yang standar. Yuk, sekarang mari kita lanjutkan ke Chifen 401 yang sudah di fitting up. Ini dia. Kalau dilihat dari fisiknya dia sama persis ya, warnanya, varnishnya, dan pinggirannya dia sama-sama old varnish, dia berwarna lebih terang daripada kayu dalamnya. Kayu depannya sama-sama spruce, kayu belakang, kiri, kanan, atas, neck itu sama-sama maple, dan untuk seratnya dia juga digambar. Purfling juga sama, ditanam, fingerboard sama-sama maple yang dicat berwarna hitam, purfling juga sama, maple dicat berwarna hitam, dan senarnya juga sama, standar bawaan dari pabriknya. Nah, yang berbeda adalah dari Chifen 401 yang sudah di-upgrade ini adalah tailpiece-nya. Jadi kalau misalnya tuning pack, chin rest dan end pin dia sudah dari boxwood, yang beda adalah si tailpiece-nya. Kalau misalnya Chifen 401 yang standar dia dari besi, kalau ini dia dari kayu boxwood juga, dan disertai oleh fine tuning silver sebanyak 4 biji. Nah, sama bridge-nya dan si purflingnya dia sama-sama sudah saya fitting up. Nah, Kak Ida, bedanya apa sih tailpiece besi dan juga tailpiece kayu boxwood ini? Sebenarnya kalau ke suara dia tidak akan berpengaruh. Nanti kita akan cek soundnya ya. Nah, cuman kalau misalnya si tailpiece yang besi itu dia suka ada trouble-nya, yaitu si fine tuningnya itu suka keras. Nanti akan kita coba pada saat nge-tuning dia akan keras kalau misalnya yang besi, dan seringkali dia mudah dull. Nah, lalu kalau misalnya fine tuning silver ini dia lebih empuk diputernya, tidak keras. Kalau yang besi itu dia keras dan dia awet ya, tidak mudah dull. Jadi pada saat mau kita puter berapa kali pun dia tidak mudah dull. Berbeda dengan si fine tuning dari tailpiece besi. Makanya kenapa sangat dianjurkan supaya di-upgrade, supaya dia lebih awet dan secara look dia lebih bagus. Dia dari kayu boxwood. Seperti itu untuk Chifen 401 yang sudah di-upgrade. Yuk, mari kita coba cek soundnya. Duh, keras.
Oke guys, itu dia tadi pada saat saya tuning biola 401 yang standar, di mana tailpiece-nya dia masih menggunakan yang besi. Kalau menurut saya fine tuningnya dia masih keras ya, lumayan keras. Dan gak semuanya sih, untuk senar A dia agak empuk ya, tapi kalau untuk G, D, dan E dia agak keras. Jadi itu agak sulit pada saat kita stem, jadi harus dibantu dengan tangan kanan. Biasanya sih ya, kalau violinis tuh kalau mau nyetem, ini biolanya dicapit, digesek ya, digesek dengan suara yang lembut. Terus ini diputernya pakai tangan kiri. Jadi si tangan kanan ini harusnya dia nggak muter ke sini, tapi karena tadi keras jadi dibantu pakai tangan kanan karena tenaganya lebih besar. Nah, itu untuk Shifen 401 yang masih standar. Sebelum kita cek sound, seperti biasa saya pakai shoulder rest dan ini bow-nya sudah saya rosin. Nah, Kak Ida, kenapa pakai shoulder rest? Untuk beginner violinis. Nah, saya sangat rekomendasikan sekali untuk pakai shoulder rest. Kenapa harus pakai shoulder rest? Shoulder rest itu adalah alat bantu untuk kita mencapit biolanya, supaya dia lebih mudah pada saat kita mencapit biola, menghold, supaya biolanya itu bisa lebih mudah kita hold seperti ini. Jadi biolanya terasa lebih ringan dan si fingering ini akan leluasa pada saat fingering, pada saat kita main biolanya. Bagaimana kalau kita tidak pakai shoulder rest? Biola itu akan terasa lebih berat pada saat dicapit, otomatis cepet capek, cepet pegel juga. Dan kalau sudah pegel, otomatis ini si jari kita akan menahan biolanya. Dan pada saat jari kita sudah menahan biolanya, si fingering itu akan terasa lebih kaku. Makanya kenapa saya menganjurkan sekali untuk beginner violinis, pakailah shoulder rest. Main biola itu sudah sulit loh, belajar teknik-tekniknya. Jadi lebih baik kita menggunakan alat bantu untuk mempermudah kita pada saat memainkan biola. Yuk kita pasang lagi shoulder restnya dan ayo kita cek soundnya. Oke guys, itu dia tadi suara dari Shifen 401 yang standar. Ya, sama seperti review saya di sebelumnya ya, bahwa Shifen 401 ini dia suaranya sudah bulat dan dia ada low-low-nya sedikit, alias suaranya lebih ngebas ataupun lebih rendah sedikit. Jadi pada saat kita main nada yang di bawah maupun yang di atas, dia suaranya tidak terlalu cempreng dan juga dia tidak mendem. Jadi suaranya sudah bulat, ada nyaringnya dan juga dia ada bassnya, ada low-nya. Nah,
Cuman ini karena biola pemula ya, dia suara noise-nya masih ada. Nah, cuman noise-nya itu dia nggak terlalu banyak ya. Noise itu dia sudah tipis. Dan noise itu biasanya dia akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu pada saat kita pakai biolanya. Jadi kalau biolanya rajin dipakai nih, digesek setiap hari nih, latihan tiap hari, dia bisa 3-4 bulan itu noise-nya dia akan berkurang. Jadi harus rajin dimainin ya biolanya. Nah, terus suaranya nggak cempreng, nggak mendem, dia sudah bulat, ada bassnya, dan dia cukup bright juga. Oh ya, responsif. Untuk biola pemula segini menurut saya dia sudah cukup responsif ya. Jadi pada saat kita main nada yang setengah ataupun seperempat ketuk ya, yang lumayan cepat, dia nadanya sudah tepat waktu ya, sudah cukup responsif. Dan pada saat kita main posisi ya, walaupun dia ada delay sedikit, tapi itu wajar banget karena ini adalah biola pemula, tapi delaynya itu hampir nggak kerasa loh. Jadi nadanya itu cukup tepat waktu, cukup responsif. Seperti itu untuk biola Shifen 401 yang standar. Oke guys, ini dia Shifen 401 yang sudah di-upgrade tailpiece-nya dengan menggunakan kayu boxwood dan si fine tuningnya disertai 4 fine tuning silver. Nah, tadi kelihatan kan pada saat saya tuning, si fine tuningnya dia lebih empuk. Jadi kita akan lebih mudah dan leluasa pada saat tuning biolanya ya. Nah, kaidah kenapa tuning biola harus digesek? Oh ya, tadi saya lupa jelaskan. Supaya suaranya lebih stabil ya pada saat kita tuning. Nah, suaranya lebih stabil supaya tuningnya, nadanya itu dia nggak naik turun. Nah, untuk beginner violinis kalau mau tuning itu gampang banget. Kalian punya HP ya, mau Android, mau iPhone ya, itu tinggal download aplikasinya ya, aplikasi tuning ya, tuner, mau itu di App Store ada, di Play Store itu juga ada, dan itu ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Jadi tinggal dipilih dan itu mudah sekali ya di HP. Nah, lalu seperti biasa sebelum kita cek soundnya, saya sudah pasang shoulder rest-nya dan bow-nya pun sudah saya rosin.
Oke guys, itu dia tadi suara dari Shifen 401 yang sudah di-upgrade. Kalau dari segi sound sih, kalau menurut saya tidak ada perbedaan ya. Dia sama persis. Nah, mau dari segi kebulatan suaranya, dari bass bright-nya, dari responsif yang cukup responsif, noise-nya yang ada tapi tipis, itu sama persis kalau menurut saya. Dan pada saat kita main di posisi 1, posisi 2, 3, 4, itu dia suaranya sama aja. Dan memang karena kayunya tidak ada perbedaan. Kayu depan spruce-nya sama, belakang, samping, kiri, kanan, dia kayu maple-nya juga sama. Terus fittingannya pun, fitting up bridge dan sound post-nya pun dia juga sama. Yang berbeda tadi itu yang saya bilang adalah si tailpiece dan fine tuningnya. Jadi perbedaannya itu adalah lebih ke look-nya yang pertama, daya tahannya yang kedua, dan yang ketiga adalah tingkat keempukan pada saat kita tuning biolanya. Jadi yang mana yang lebih bagus? Ya suaranya dua-duanya sama-sama bagus. Cuman kita beli dari sesuai nanti budgetnya yang pertama. Dan yang kedua sesuai dengan selera juga. Lebih suka kelihatannya yang pakai tailpiece besi ataupun tailpiece yang boxwood. Seperti itu. Oke guys, tadi kita udah review biolanya nih. Berdasarkan dari fisiknya. Mulai dari aksesorisnya. Terus biolanya mau yang Shifen 401 standar dan juga Shifen 401 yang sudah upgrade. Terus kita juga udah cek sound suaranya kedua-duanya. Nah, sekarang ayo kita cek harganya. Di mana lagi kalau bukan di Tokopedia atau di Shopee dari SE Music House Bandung. Nah, sekarang saya pakai yang Tokopedia ya. Jadi kita buka di Tokopedia di toko SE Music House Bandung. Lalu kita search Shifen 401. Dan keluarlah dia Shifen 401 yang kita pilih yang standar dulu nih. Nah ini dia, harganya adalah Rp1.075.000 dan ini harganya sudah include dengan casing, bow bulat, dan juga rosin yang kotak kecil tadi. Lalu juga bonus fitting up, bridge dan sound post seharga Rp300.000. Nah itu dia untuk Shifen 401 yang masih standar. Lalu untuk Shifen 401 yang sudah di-upgrade itu harganya adalah Rp1.300.000. Ini sudah include juga dengan tailpiece boxwood, fine tuning lengkap 4 piece yang silver dan juga sudah di fitting up, bridge dan sound post-nya. Jadi beda harganya segitu untuk yang standar dan juga di upgrade. Jadi yang mana yang kita pilih? Sesuaikan. Yang pertama adalah dengan selera looknya, lebih suka yang pakai besi atau pakai yang kayu. Yang kedua dari budget tentunya ya, karena ini biolanya tidak ada perbedaan suara, jadi perbedaan harganya itu ditentukan dari si tailpiece-nya tadi dan aksesorisnya dia juga sama semua. Lalu disesuaikan juga dengan tingkat kenyamanan kita pada saat kita tuning. Kalau mau yang lebih awet, yang lebih bagus looknya, yang lebih tahan lama dan lebih empuk, ya belilah yang sudah di-upgrade. Oke, baik, segitu dulu untuk review Shifen 401, baik yang sudah di-upgrade maupun yang masih standar. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa loh di-subscribe, di-like, dan di-komen, dan juga di-share sebanyak-banyaknya. Lalu video selanjutnya ada apa nih kira-kira? Apakah cover? Oh ya, saya ngeluarin cover loh barengan sama murid-murid saya ya. Jadi thank you banget untuk kalian semua yang sudah mengapresiasi dengan sangat baik semua cover saya dan murid-murid. Thank you banget. Semoga kami semua diberikan kesehatan untuk terus berkarya, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat bertemu di video selanjutnya. So, see you.